Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Shadaqallahu 'azim. Yang aku hormati dan muliakan para alim ulama kita, para asatiz dan asatizah, angkotku ini Muhammad, pemangku adat negara Pasar Batuan, Cadi Pandai dan tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu, pengurus beserta jamaah Masjid Baitur Rahman, anak-anak kita generasi muda, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat tarawih rahimakumullah. Kajian kita di malam hari ini, keutamaan infak, zakat dan sedekah. Bapak dan Ibu yang muliakan, sebagai tanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala gambarkan bahwa orang yang beriman itu wa mimma razaqnahum yunfiqun, menafkahkan harta yang mereka peroleh di jalan Allah. Kalau kita keluarkan harta kita melanjutkan di jalan Allah, maka itu namanya nafkah. Nafkah itu Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, di saat beliau menafsirkan surah Al-Hajj, jahidu fillahi haqqa jihadi, itu termasuk infak yang bernilai jihad. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, kita bakal rajo mencari nafkah. Lalu awak mendapatkan rasaki campur awak jadikan untuk memenuhi kebutuhan awak, untuk makan minum awak, untuk istri, anak, keluarga awak. Maka sadonya itu disebut dengan nafkah, dan itu nilainya di sisi Allah infak. Datang seorang sahabat ke Nabi, ya Nabi, aratomu segiko nyo kasih ambo banyak pak. Dijawab oleh Nabi, kalau segiko dan awaknya, inilah awak dengan penghasilan awak seorang itu lebih afdal daripada awak ini bersandar ke orang lain, walaupun bersandar ke orang lain awak seorang. Lalu nyoba tanya balik, kalau ada tombol lebih apa dekor? Lain lagi perintah kata Rasulullah, engkau bisa menafkahi orang lain, anak awak, keluarga, anak bini, anak awak, nafkahi mereka. Lagi perintah Rasulullah, engkau nafkahi orang tuamu. Lebih lagi Rasulullah, engkau nafkahi orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabmu, karyawanmu yang membantumu, tetanggamu. Lebih dari perintah Rasulullah, wabil kurba, karib kerabat yang terdekat. Masih ada lagi Rasulullah, fi sabilillah. Apa itu urutannya Bapak Ibu? Jadi berinfak itu dimulai dari menafkahi diri kita, keluarga kita, orang tua kita, orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita, karib kerabat kita, tetangga-tetangga kita. Baru di jalan Allah kita tentukan kemana infak ini mau kita berikan. Lalu kemudian dalam tuturan agama kita, infak itu ada yang wajib, ada yang sunat. Infak yang sunat itulah
itulah dia sedekah atau biasa sampai dengan infak. Yang infak wajib disebut dengan zakat. Zakat itu Bapak Ibu yang dimuliakan ada dua. Ada zakat fitrah, ada zakat mal atau zakat harta. Bapak Ibu dimuliakan. Bila kita bayar zakat fitrah, bila menjalan raya ya, menjalan raya. Zakat fitrah itu siapa wajib membayar zakat fitrah? Syarat nomor 1 Muslim, Islam agama. Dan kedua, panjang umurnya sampai akhir Ramadan. Jika meninggal menjelang petang malam terakhir, dan dibayar zakat fitrah awal. Dan ketiga, balapi di rumahnya, apa nak dimakannya besok pagi raya. Kau timur bare, balapi bare. Daripada nak dimakan sehari raya besok, artinya dia mampu membayar zakat fitrah. Kalau dia tidak mampu, maka nama bayar adalah orang yang menafkahinya, orang gaibnya. Dia nak awak pada ibu kalau usaha, kalau gajinya, kalau punya penghasilan, kalau usahanya bayar zakat fitrah, biayanya bayar zakat fitrah dari penghasilan. Nah, kemudian ada zakat harta. Pertanyaannya, harta dan mana wajib dizakatkan? 6 syarat. Yang pertama, milkut tam. Bahasa awaknya, harta itu punya awak, padu punya awak. Ada ame, satu ame di rumah awak, tapi titipan orang anak kan zakat. Tidak awak punya. Atau ada di gudang ibu paling 10 ton. Nah punya ibu seperti ya, dalam itu tak wajib zakat. Kenapa? Tak punya awak. Nah wajib zakat itu milkut tam, milik kita secara sempurna. Sempurna di sini bukan sini, tak baca campur dengan orang lain. Nah kedua, bila awak wajib berzakat harta awak, harta itu berkembang atau berpotensi untuk berkembang. Contoh, Pak Ibu kawasan Ibu Bali Ame, barang rupiah ini ceko. Hilang kali rupiah, ya kan? Ame berasa ame ini kok. 21, 21 ame, betul. Ya, maka ibu dan bapak yang kamu hormati, awak punya harta, berkembang harta itu wajib zakatkan. Bapak kami kok kada zakatnya tiap tahun. Dua penyebab. Nampak tamu ame itu orang itu berkembang. Nang kedua, jumlah ame awak kok lapis senisap. Oh kan itu kan cincin Ustaz. Jangan kurang cincin sampai pulau ame. Ya kan? Tadi kami kan perhiasan Ustaz. Kalung. Aduh kalung orang di pulau ame. Sakit ini jadi paling ya kan. Satu dan kedua, biasanya kalau orang beli ame itu bunyi pak, nampak tamu berhias dan kedua, nah mana pun jadi itu mampu dikeluarkan zakatnya bu, nyo berkembang, nilainya berkembang. Oh ya, ame wati ulang ame Ustaz, sesuatu keluar ini zakatnya, tahun itu kurang api dah mewah, baru api ya. Kalau dia 30 lampe, oh zakat tahun ini, tak ada tambah ada, tahun itu tak ada zakat lain, tak bisa lain. Tapi jadi tambah lagi ya. Saja ini cukup itu dia. Kalau setahun kamu bangku kanenya, dia berkembang. Piti tamu awak di bank, lebih sebisa kami. Kane zakat, baru kane zakat. Dia berkembang. Nilainya berkembang. Seketik umurnya Ustaz. Tak usah seketik banyak. Ada buku itu berkembang. Nah, milik awak berkembang. Nah, ketiga cukup nisabnya. Nang sampai cukup haulnya. Apa dan haul itu? 1 tahun di awal. Jadi kalau ada pak mereka pasang sofa dia misal jamin. Kalau ada zakat kau lain. Bila ada zakatnya, ada tahun kalau 1 tahun dia pak itu. Merupakan itu haul namanya. Punya awak berkembang, cukup nisab, cukup haul.
nan bari kinyuk lebih pada kebutuhan pokok. Karena hewan di zakat. Maka wadah boleh ini mencari orang penghasilannya gadang sianu tope juta lagi sebulan. Ndak ada di zakat. Nampak di awak inyo yo kayu ruponya anaknya barang pe. Ada yang kuliah, ada yang SMA, ada yang SMP, ada yang SD. Rupanya dua pengetahuan awaknya lebih dinilai lain. Amaran tanggung jawabnya itu. Tu mampu nak zakatnya untuk inyo sudah cukup dah. Umpamon, contoh saya tu ya. Lah, sudah itu alai bebas dari hutang. Andai kata awak metong zakat awak boleh dikurangi dengan hutang. Oh, dalam gudang awak cakup ada balik 1 ton. Rupanya dan 1,5 ton kalau apa yele dikurangi itu dulu baru dihitung zakat. Tapi tak bisa pula mengurangi awak gaji awak 10 juta sebulan. Awak kurangi je hutang awak beli rumah, beli moto, membeli moto, hutang awak kredit iko, kredit itu, ada salah. Itu salah tu pengurangannya. Nah, jadi lebih pada kebutuhan pokok maksudnya pada diusaha cara parkir itu mungkin. Apa normalnya kebutuhan pokok. Lebih pada itu kebutuhan pokok awak bagi awak tetap masuk dalam kanai zakat. Jangan lupa Bapak Ibu, zakat penghasilan diambil dari jumlah bruto, bukan jumlah bersih. Sedangkan zakat dari usaha perdagangan dihitung dari modal tambah jelabo tambah piutang. Beko dikurangi jo biaya yang timbul untuk gale awak tadi, dikurangi jo hutang, itu dan dikali 2,5%. Jadi kalau perhatikan Bapak Ibu, zakat itu tidak lebih, tidak baik. Dalam 1 juta 2,5% itu kan 20.000. Cuma ini menjadi baik kalau awak tumpuk setahun orangnya. Nah, tapi ada kisah menarik yang Ambo alami tahun 2008 Bapak Ibu di Tanah Suci. Keluar kami dari Masjidil Haram dengan jemaah haji. Ada 2 kontainer gadang, yang mana dalam kontainer itu ada kotak-kotak makanan, ada kurma, ada kue, ada yogurt, ada ayam minum, banyak isi. Sia saja, ada roti pagi. Sia saja dan keluar di Masjidil Haram lain namun Andris tu. Dia gini kotak surat. Aku satu lepas di sana apa nampun dia kayu nawar tapi timur siku dari musdakah Jawa kayak gitu. Saya kayu jamaah di timur wakal musdakah. Ada yang menarik di dekat kontainer besar itu ada Rubicon. Itu Rubicon, auto mewah. Diturun kacaunya. Apa dan dalam auto itu senyum-senyum anak-anak jadi. Sanang nanti nampak lewat suntingah nih. Ambo je dokter Dedi Herman Safar menakik kayaknya kesinan motor tala ke beliau dalam bahasa Inggris juga suara. Siapa beliau kontainer buah-buah Allah je. Aku mantap. Dari jawaban pertama saya tadi Allah punya itu beliau Allah. Bapak tiap pada sana kalau Allah dan punya Allah dititip pada saya. Masuk ke situ. Usaha Pak, Abang punya usaha banyak. Barang kaya apa? Tak tahu jumlahnya. Barang kaya apa? Tak tahu jumlahnya. Loh, kok bisa sekali itu Pak? Apa kata beliau? Dulu ketika saya berzakat 2,5%, saya masih tahu berapa jumlah perusahaan saya, berapa jumlah karyawan saya, dan berapa jumlah harta saya. Tapi ketika saya sudah berzakat 25%, dan itu saya keluarkan setiap bulan, maka saya hari ini sudah tidak tahu lagi berapa jumlah kekayaan saya, berapa jumlah perusahaan saya, dan berapa jumlah kekayaan saya. Masya Allah. Bodyguard itu saja rupa hampir nama awal itu. Oto juga tawari. Kemudian ada 2 pertanyaan lain kami ajur ke beliau. Yang pertama, bila tiap apa yang senang? Kata beliau, tiap apa yang senang? Mulai gini lah. Kutiko dan Allah dia penuh dengan. Bila tiap apa yang sadia, apa baragia ke orang di saat itu orang tak butuh lagi. Aku ingin baragia kau, tapi orang tak membutuhkan baragia boleh dah. Di situlah apa yang sadia. Bapak Ibu dimuliakan, kami bawa ke diri awak 2,5% saja. Bapak Yayo sekali beton. Ini
Yang 25% keluarnya. Orang kalau dapat nikmat ibadah, maka dia akan rela berkorban. Apa saja dia akan korbankan. Kenapa? Manisnya hidup beriman didapatkan ketika kita sudah mendapatkan nikmatnya ibadah. Nah, balik kepada pokok kajian awal. Apa keutamaannya kita berinfak, bersedekah, berzakat? Allah Subhanahu wa taala menyediakan di sisinya yang pertama, Allah menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Setiap awak namu menafkahkan anak awak di dalam Allah, dijanjikan di Allah bahwa awak akan dibeloi di awal Allah. Surah An-Nahl 96. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun kita berbuat satu kebaikan, laki-laki ataupun perempuan, dengan syarat dia beriman, apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan kami beri dia kehidupan yang lebih baik. Jadi kalau ingin awak memperbaiki hidup awak pada ibu, perbaikilah ibadah kita kepada Allah. Tingkatkanlah kedermawanan kita di dalam memberi. Al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Ambo 20 tahun menjadi tangan di bawah, menerima sedekah orang, disekolahkan oleh orang tua asuh, menerima zakat. Aduh ambo ketika itu, ya Allah, jadikan suatu hari besok ambo lain dan bahagia, bukan ambo juga dan menerima. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, ambo diberi zakat oleh orang-orang agnia. Ambo tolak Bapak Ibu, alhamdulillah sejak tanggal sekian ambo lah jadi pegawai negeri, lah cukuplah untuk diri ambo. Ambo nak dari zakat apa lain, mudah-mudahan zakat apa bisa kita alihkan ke orang lain yang membutuhkan. Nah Bapak Ibu dimuliakan, awal tentu ingin lambai laut berubah kehidupan awak menjadi lebih baik. Caranya bagaimana? Kita bersedekah. Itu sekedar contoh Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah tidak mengurangi pahalanya. Ketika kamu mendapatkan sepeda motor adalah zakat dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya, sejumlah 14 juta, maka saya menzakatkannya sampai balik kali 25.000. Padahal lagi orang banyak zakatnya, tapi bagi awak itu adalah nikmat yang luar biasa. Awak zakatkan itu. Apa yang terjadi? Tahun itu juga kita diberi oleh Allah yang lebih bagus lagi, berangkat ke tanah suci, mendapatkan biaya gratis untuk berhaji. Sehingga haji apa namanya? Haji kosasi. Itu haji kosasi. Haji ongkos dikasih. Haji itu rupanya banyak macam. Nah, salah satunya haji kosasi. Menyimpang setiap pada ibu informasi terbaru dari Kerajaan Arab Saudi, tahun ini insya Allah akan ada pelaksanaan ibadah haji untuk 1 juta penduduk muslim di seluruh dunia. Mudah-mudahan yang 1 juta itu tak masuk sadonya bapak ibu nan antri berakhir kalau tertunda 2 tahun yang lalu. Amin ya rabbal. Oh tapi kapal pun tak berdiri sudah 65 boleh tinggi, itu belum final. Sabar Bapak Ibu, sekarang pemerintah sedang berjuang. Apa yang diperjuangkan pemerintah? Yang pertama, supaya dan seluruh jamaah yang tunda 2 tahun bisa berangkat sadonya. Nah kedua, kalau bisa awak minta tambahan kuota 10.000. Sedang diperjuangkan hari ini oleh pemerintah. Dan itu belum final. Soal umur belum final. Itu baru pengumuman Arab Saudi yang diteruskan kepada kita. Belum kebijakan pemerintah kita. Pemerintah kita masih sedang berusaha bagaimana terlayani jamaah yang tertunda itu bisa diberangkatkan seluruhnya. Gimana namanya orang awam banyak umurnya nggak dua berani. Nah itu Bapak Ibu. Nah, kembali lagi tentang tadi ibadah haji. Bapak Ibu dimuliakan, kalau kita lihat pokok kajian kita tadi, mengapa infak, wakaf, sedekah itu penting? Allah ingin memperbaiki kehidupan kita. Yang kedua janji Allah, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Akan kami balas infakmu, sedekahmu, wakafmu, zakatmu, kata Allah, dengan balasan yang jauh berlipat ganda.
Macam tu boleh pegang donya tu surah yang aku baca di awal tadi. Al-Baqarah 261. Binti dan awak infakkan di jalan Allah sama menanam satu biji. Biji yang cia itu membuahkan 7 tangkai. Tiap tangkainya membuah 100. Berarti Allah memalaikan 700 kali lipat. Ibu-ibu bersedekah 10.000. Barang nilainya insya-Allah. Tak banyak orang tinggi dari matematik itu berapa? 700 ke 10.000. 7 juta. Itulah dia strategi ibu bersedekah. Dan tahu nilainya. 10.000 awak berinfak, 7 juta dicatat malaikat. Dalilnya Al-Baqarah 261. Satu yang kita berikan di dalam Allah 700 kali lipat diganti Allah. Itu di luar bulan puasa. Kalau dalam bulan Ramadan 700 kali lipat lagi daripada itu. 7 juta kali 700. Nah, kurang kali itu lama nanti. Apa ini muliakan? Itu kalau kita hitung kalkulasi, ada yang tidak, ada yang tak tahu dari kalkulator mentoknya. Baca ujung ayat itu. Al-Baqarah 231 baca ujung ayat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah masih melipat gandakan tak terkira oleh manusia. Buntu kalkulator apa mentoknya. Begitu Allah melipat gandakan kebaikan buat kita Bapak Ibu. Apalagi membuat kita malas berinfak, bersedekah, berwakaf dan berzakat. Allah berjanji memperbaiki kehidupan kita. Allah melipat gandakan balasan buat kita. Dengan sedekah umur menjadi panjang, dengan sedekah yang sakit menjadi sehat. 2 peristiwa terjadi di zaman Nabi Musa. Peristiwa pertama, duduk Nabi Musa dan Ibrahim Nabi babisik malaikat mau ke beliau. Wahai Nabi Musa, kecil malaikat Israel. Tu nang duduk ada kecil doa besok menikah. Tak kaget Nabi Musa. Masa yo? Kan besok jadual menikahnya. Mana rancang kamu kita tahu kayaknya tidak dosa. Ani yang sebelum aku di buang jelek besok dia menikah. Sudah menikah kematian. Ya kan itu tidak usah nama lebih jalan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dia berpuluh-puluh tahun berumah tangga, bertemu kembali dengan Nabi Musa. Tak mungkin oleh kayak betul saudara dengan Nabi Musa. Yang kecil petang udah menikah. Ternyata 20 tahun ini. Bertanya Nabi Musa kepada Allah, datang malaikat Jibril menjelaskan. Wahai Musa, semalam sebelum dia menikah, dia telah mewakafkan separuh dari hartanya. Lalu dia meminta kepada Allah agar dipanjangkan umurnya, diperbaiki kehidupannya. Maka Allah mengabulkan doanya, Allah panjangkan umurnya, Allah perbaiki kehidupannya. Peristiwa kedua, ada suami istri di zaman Nabi Musa, ibu bangsa. Kalau bangsa itu kan dia nak bertuah kayu, kan? Datang kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, engkau Rasulullah, engkau kalamullah, banyak berdialog dengan Allah, engkau dekat dengan Allah. Doalah kami, doa kami, bangsa pada negeri kami. Tak agak kami di kayu. Akhirnya Nabi Musa, ampun engkau mendoakan doa karena engkau jauh dari Allah. Baca haji kami Nabi Musa, kami kedakit ya Allah. Cari dulu jauh. Oh, sudah balik dari Nabi Musa itu taatnya beribadah, patuhnya kepada Allah, luar biasa peningkatan kesolehannya. Datangnya balik, dia taat kami beribadah, patuh kami kepada Allah. Tapi yang lama ini miskin kepada Nabi Musa, doalah kami kau supaya kaya. Akhirnya tersentuh juga Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa ialah insyaAllah memintakan doa. Lalu dijawab doa Nabi Musa itu oleh Allah melalui malaikat Jibril. Tawarkan ke orang tu, Allah bagi itu kayu setahunnya. Sudah itu dia jatuh miskin balik. Lain apa saja itu. Rimau dari Nabi Musa balik. Allah kabulkan doa untuk 1 tahun. Apakah engkau bersedia? Tapi sudah itu bangsa beliau ada bahar. Biarlah setahun bahar. Pokok kami masuk kayu. Didoakan Nabi Musa. Kayu oleh nyubuh rencana di istrinya. Itu kayu setahun punya. Sudah itu bangsa beliau.
Nah, karena kita kayu setahun ko, kita paguruan atau kita ko di jalan Allah segalanya. Selain kebutuhan pokok kita bantu anak yatim, fakir miskin, tetangga awak, kali kerabat awak, bagi makan orang lain, letakkan makanan di mana, wak bantu orang satu anak bisa, anak yatim, sama kita bantu. Sampai matinya kayu ini, bayar dulu besar dia. Tak mungkin mereka dulu, ya. Malah bisa mereka dulu. Wahai malaikat kecil Allah, bukankah dulu dikatakan oleh Allah dia hanya kaya 1 tahun, tapi kalau bertahun ke kayu ini dulu. Bukan dia namanya Sultan kayu, memang itu kayunya. Kalau kadang-kadang nggak lawak kayu, ini tentu kayu lain. Nah, tapi supaya kayu dari karena juga lawak kayu, supaya dan tujuan ambil dalam budok. Nah, Bapak Ibu muliakan, apa kata malaikat Jibril kepada Nabi Musa? Benar janji Allah bahwa sesungguhnya Allah membukakan baginya 1 pintu rezeki untuk setahun kekayaan. Tapi ternyata dia membentuk pintu rezeki yang baik sebanyak-banyaknya. Bagaimana Allah akan mencabut kekayaan itu dari dirinya? Rupanya Bapak dan Ibu, awak menyantuni anak yatim, terbukalah pintu rezeki awak. Aduh uni baik pastu mengalih kundu mengalih kerambi dulu banyak anak yatimnya. Ambo tanya kau ini barabi kerambi dulu sehari ini. Kalau di 2 bulan puasa Ustaz 3 atau ambil oto sehari. Kalau dalam bulan puasa bisa anak oto sehari. Waktu sebanyak itu terjual ini rasa kete kerambi terjual. Anak yatim lebih banyak. Bapak Ibu yang muliakan, ternyata ketika dia menyantuni anak yatim, Allah limpah ruahkan rezeki. Jadi orang tadi menjadi kaya raya sampai matinya karena dia berhasil membentuk pintu kasih sayang Allah dan membuka banyak-banyak pintu rezeki yang lain dengan harta yang ada pada dirinya. Bapak Ibu yang muliakan, ternyata rezeki membuat umur panjang tak kala kita infakkan di jalan Allah. Banyak lagi kisah-kisah. Allah punya buku, judul buku Allah itu Sedekah Memang Ajaib. Di situ dikisahkan orang yang dalam keadaan sakit orang tuanya, kemudian anaknya mengobatinya, tapi sebelum dia sampai ke rumah sakit ada orang lain yang lebih parah keadaannya, lalu dibantunya, dia bersedekah, dia bermohon kepada Allah. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Allah memudahkan kesembuhan bagi diri orang tuanya karena dia telah memudahkan orang lain dengan sedekah. Bapak Ibu yang dimuliakan, pernah terjadi pula dalam satu peperangan. Seseorang yang terluka dalam peperangan itu dalam kehausan. Lalu orang di sebelahnya dermawan, yang punya air minum, nyuka minum berlekuan. Dicarinya ke salah. Dia lebih parah Pak untuk bawa. Tak jadi minum loh. Ya Allah, aku ikhlaskan biar aku tidak minum karena ada di sebelahku orang yang lebih membutuhkan. Yang sebelah. Apa antara koko menjalan iri minum kau cari. Aduh lu di sini lebih parah pada nyore. Aku yang perlu minum seketik saja jadi kecil. Dah lo jadi minum dulu. Ya Allah, ternyata aduh orang lebih parah pada boleh. Aku ikhlaskan ya Allah biar aku tidak minum dok. Aduh orang lebih parah. Tuhan tanda sendiri. Bapak Ibu muliakan, sama minum kau sampai ke tapenya belum menikah. Lalu dia bertanya, bagaimana ini kepada Rasulullah SAW. Dijawab Rasulullah, surga untuk kalian semuanya. Kenapa? Sama-sama menegakkan agama Allah dan sama-sama menunjukkan kepedulian dengan sedekah yang utama. Dia lebih mendahulukan orang lain yang lebih memerlukan daripada dirinya sendiri. Disitulah kasih sayang Allah yang luar biasa untuk mereka. Bapak Ibu dimuliakan, itu yang dipraktekkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Abu Bakar bin Khattab, kalau kakaknya biarlah Allah terakhir, tapi kalau harus kelaparan maka aku yang pertama. Kalau gini kan tak banyak kenal. Kalau kakaknya Allah, kalau kali tak ramai. Nah Bapak Ibu dimuliakan, ini menandakan bahwa kita belum paham bagaimana pentingnya infak dan sedekah. Bapak Ibu dimuliakan, tempat Rasulullah orang pun majikan. Ya sudah ini sudah. Sampai sudah ya. Lah setengah jam mau aja Bapak Ibu dimuliakan. Biasanya tidak malam berbeda dalam tahun. Karena Bapak Ibu kok kadang boleh sempurna. Tapi kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan Bu?
Tidak ada. Apa ada pertanyaan? Tidak dulu dong. Kalau tidak ada pertanyaan berarti paham. Nah, ya kan? Alhamdulillah. Apa kajian kita malam ini? Ternyata Bapak Ibu, kita memperoleh rezeki dari Allah. Semua itu bisa kita jadikan infak. Bagaimana caranya? Nafkahkanlah dengan cara yang baik. Baik untuk keluarga kita, membiayai pendidikan anak-anak kita. Lebih daripada itu jangan lupa, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sedikit atau banyak rezeki dikaruniakan Allah kepada kita, jangan lupa berbagi dengan orang lain agar orang juga menikmati infak kita, sedekah kita, nafkah kita. Kadang-kala Bapak Ibu yang dimuliakan, bukan jumlah yang menjadi persoalan, tapi kepedulian kita. Tetangga awakku butuh garam sesendoknya, kalau tidak amba gulainya, akicenyo, akhirnya garam sesendok akicawa, nak betul garam habis, garam mahal. Amba gulainya cuma yang bapak dan ibu, tangkal dulu suaminya, ya gara-gara gulai dan garam, padahal minta kawa garam sesendoknya. Bukan jumlah yang jadi persoalan, kepedulian dari dalam hati kita bahwa kita sadar apa yang ada pada kita, ada hak orang lain di situ. Kalau dia cukup nisabnya, cukup haulnya, zakat namanya. Tapi kalau belum dia wajib berzakat, infak namanya. Zakat ada persentasenya, ada batas minimalnya, sedangkan infak dan sedekah bebas kita berapa mau memberinya. Bapak Ibu dimuliakan, Ramadan dilipat gandakan kebaikan kita Allah. Berniatlah kita, mudah-mudahan di bulan ini kita bisa berinfak. Sekurang-kurangnya maki orang pembukuan, air serta buah kurma sebiji, awak jadi pahala oleh Allah. Seramu dengan pahala orang apa puasa itu tadi. Betapa tingginya nilai sedekah di bulan Ramadan ini. Apalagi kita mampu menyisihkan sebagian harta kita bantu orang yang membutuhkan. Bayangkan 6.000 orang di pasaman atau pada ibu, lalu lebih tenda rumah 100 tanah. Ba'a mereka melewati Ramadan, ba'a mereka bahari raya Bapak Ibu. Kalau tidak ada belas kasihan dari orang yang membantu, tidak terbayangkan seperti apa mereka berjaya. Maka Bapak Ibu dimuliakan, 10 hari menjelang raya Abu Bani akan datang bersama Lebaran. Kalau ada Bapak Ibu ingin menitipkan kepedulian, titipkan ketua majelis taklim kita, maka ketua majelis taklim nanti akan menyetor kepada kami. Kami akan antarkan langsung ke Pasaman. Di Pasaman Timur sudah kita antar 17 juta. Dan insya Allah yang tahap ini untuk Ramadan kita akan antar ke Pasaman Barat. Biar sedikit Bapak dan Ibu, yang penting ada kepedulian kita, ada kita ikut merasakan apa yang sedang mereka rasakan. Itu saja Bapak dan Ibu kajian kita di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum